namaku Susue. Aku tumbuh besar di desa Kingshan. Karena keluargaku miskin, orang-orang selalu menindas kami. Dasar keluarga miskin pergi dar. Kalau berani ambil barang di ladang kami lagi lihat, aku hajar. Terukan anjing menggonggong, merangkak dua putaran, baru aku lepaskan. Gonggong seperti anjing. Anak jangan. Jangan. Suatu hari, keluarga Kayasu dari Haicheng menemukanku. Mereka bilang aku adalah putri mereka dan membawaku pergi. Aku pikir, sejak itu, aku tak perlu lagi dipandang rendah atau ditindas. Tapi, kamu cemburu Roro lebih hebat, lalu mendorongnya ke kolam renang untuk membunuhnya. Bu, aku tidak. Jangan salahkan Kak, ini salahku sebagai anak angkat. Kak ditemukan 10 tahun lalu. Seharusnya aku pergi lebih awal. Hei Roro. Roro adalah adik kami satu-satunya. Jika ada yang harus pergi, maka harusnya kamu, orang yang kejam. Anak durhaka, minta maaf ke Roro. Aku tidak salah, Roro menyalahkanku. Kebakaran juga ulahnya. Kamu masih berani memfitnah Ruoru. Ruor. Ayah, jangan pukul kakak. Kalau mau pukul aku saja. Aku menjebakmu, kenapa? Tak ada yang percaya padamu. Suruoru, kenapa kamu terus-menerus menjebakku? Kenapa? Kakak mau membunuhku, ayah. Kakak, aku salah. Usir dia dari keluarga Su. Mulai sekarang, dia bukan anak kita lagi. Adik. Kamu mati saja. Keluarga Su sekarang milikku, hahaha. Tidak ada yang akan percaya padamu. Ruoru adalah adik perempuan satu-satunya. Mengurus orang mati benar-benar merepotkan. Mulai sekarang, kami tidak punya anak perempuan seperti itu. Mengurus orang mati benar-benar merepotkan. Mulai sekarang, kami tidak punya anak perempuan seperti itu. Di mana ini? Bukankah aku sudah dibunuh oleh Suruoru? Seragam sekolah. September 2013. Aku kembali ke 10 tahun lalu. Ini tahun ketiga aku kembali ke keluarga Su. Anak durhaka. Beberapa hari lalu aku menegurmu, tapi kau malah dendam, membakar rumah, dan mencoba membunuh kami. Ruo terluka bakar parah demi menyelamatkanmu. Bagaimana bisa ada kakak sejahat dirimu? Ngapain ngomong panjang lebar sama dia? Bawa dia ke sini, hukum dia sekarang. Hari ini aku bakal memukulmu sampai mati. Kau mau apa? Mau melawan, ya? Kak, jangan bikin ayah ibu tambah marah. Biarkan mereka melampiaskan sedikit. Setelah itu, kita bisa hidup damai sebagai keluarga lagi. Keluarga kami. Tamparan untuk mimpi besar bodohmu. Anak angkat saja. Berani-beraninya menyamakan diri dengan aku. Apa yang kau lakukan? Kau mau melakukan kekerasan di depan? Kakak. Tamparan untukmu yang menguasai tempat orang lain dan penuh kebohongan. Kebakaran ini hasil rencanamu demi mengusirku dari keluarga Su. Bagus, kau masih berani memfitnah Ruoru. Aku akan menghajarmu. Tamparan ini jadi pelajaran. Mulai hari ini, kalau mereka berani menyentuhku, aku akan balas 100 kali lipat.
Eh bah c'est Kali. Melahirkan Gadi Berani Makam Camus, Dangan Atiseke Jamini. Camus Memalukan Kelu Argasu. Hari ini aku akan mewakili langit untuk menghukummu. Biar ku tegur keberanianmu yang tak tahu diri itu. Pukul dia. Kamu tidak bisa memukulku lagi. Berani-beraninya kamu mengganggu Ruoru. Kalau aku tidak menghajarmu sampai mati. Lepaskan tanganmu. Bagus sekali. Ayah, anak nakal ini hari ini benar-benar gila. Kak, kamu pukul aku masih mending, tapi kok bisa kamu pukul ayah? Dia jatuh sendiri. Ayah ibu aku ada nggak? Kurang ajar. Kira aku udah mati? Pengecut, tutup mulutmu. Karena aku dari desa. Kalian meremehkan aku. Sejak aku kembali ke keluarga Su, kalian sudah anggap aku kayak tikus got. Kalau kalian nggak pernah anggap aku keluarga. Hari ini turutin keinginan kalian. Kita putus hubungan selamanya. Kamu ini. Anak durhaka kamu. Ayah, ayah. Sayang, Camus tidak apa-apa, cepat panggil 120. Tidak ada yang paham. Sejak kecil aku sering dibully, aku menghargai kehidupan yang susah payah kurai. Namun saat kebakaran itu, aku berjuang menyelamatkan keluarga, tapi mereka malah menganggap Suruoru, sang pelaku, sebagai penyelamat hidup. Berita darurat, karena situasi internasional yang bergejolak, harga emas naik. Ada yang memanfaatkan emas untuk jadi kaya mendadak. Lomba penyanyi asli, bintang cemerlang, sedang berlangsung panas. Kehadiran video pendek membuat orang biasa bisa jadi bintang. Harga rumah masih sangat tinggi. Susue yang dulu sudah mati. Sekarang aku adalah Nyohulu Susue. Besok ulang tahun Xiao Sue. Ambil pekerjaan lagi. Beli kue untuk Xiao Sue. Ayah, Xiao Sue, kenapa kamu pulang? cepat kasih aku uang, kita pasti kaya raya. Ayo suami, makan apel. Adik, dokter bilang luka bakarmu bisa sembuh sepenuhnya setelah beberapa kali operasi. Tidak akan ada bekas luka. Anak durhaka itu sudah pulang. Suruh dia di loteng merenung. Tanpa izinku, dia tidak boleh keluar. Nggak ketemu, di sekolah nggak ada. Apa? Masih kecil udah belajar kabur dari rumah. Aku merawat anak tak tahu terima kasih. Bawa dia pulang itu ke Zalan. Dia nggak mau hubungan sama kita, ya udah, biarin pergi. Semakin jauh, Iya. Kita punya Ruoruo, adik sudah cukup. Bagaimana juga, Sushwe Panya Hubangan Dara sama kita. Mingzhe, kirim nomor Susue sekarang. Aku nggak minta kakak kedua. Aku juga nggak ada. Roro. Kenapa kalian malah liatin aku sih? Aku baru aja ganti HP baru, aku juga nggak nyimpen nomornya. Ayah, aku kerja tiap hari, di HP-ku hanya nomor klien penting, tidak mungkin ada nomornya. nggak ada yang punya. Kita berenam, tapi nggak ada yang punya nomor Susue. Kalau kalian nggak anggap bagian dari keluarga ini. Mulai sekarang, aku bakal seperti yang kalian mau, putus hubungan sama kalian. Apa yang dia bilang itu benar? Pak, Xiao Sue, kamu sudah pulang. Pak, lihat ini. Xiao Sue. Uang jual rumah dan tanah, kamu belikan emas semua? Pak, beberapa hari lagi harga emas dunia bakal naik. Dengan emas ini, kita cukup hidup tanpa kekurangan lagi. Guru Zhang, Tuan Su, kenapa datang? apakah Susue sudah Dia tidak datang beberapa hari ini, kan? Apa si miskin itu membuat Nona Ruo-Ruo marah lagi? Sudah bilang, orang seperti itu tidak pantas bersekolah di universitas bangsawan seperti kita. Kamu menyebutnya si... Ilka, dia terkenal sebagai pelajar miskin di sekolah ini. Setiap makan cuma makan roti kukus sama acar asin, pakai seragam yang sama setiap hari. Gimana Pandya pergi, bu tidak sedap. Dia, mana dia pelajar miskin? Dia adik kecilku. Tuan Su, j'encontre la lune menangikan si miskin itu. Semua orang tahu, keluarga Su hanya punya satu adik perempuan, yaitu Nona Su Ruo-Ruo. Kakak, kenapa datang ke sini? Apakah Susue siswa miskin yang didanai keluarga Su? Tapi keluarga Su kaya dan berkuasa, biaya hidup yang diberikan cukup banyak, bukan? Oh iya, pernah sekali si miskin itu, demi mendapatkan sepatu olahraga sebagai hadiah di acara olahraga. Dia sampai lari hingga pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Karena itu, aku hampir kehilangan masa depanku. Hanya demi sepasang sepatu olahraga. Apa yang lakukan di sini? Keluar
Kakak, aku kasih sepasang sepatu. Ini dari aku. Mulai sekarang, jangan pernah masuk ke ruangan ini lagi. Keluar sekarang. Tuan Su, kamu baik-baik saja? Ternyata, dia pernah peduli pada kami. Pak Sang, tolong beri saya kontak Susue. Apapun salah pahamnya, saya harus bicara langsung dengannya. Dia siswa kurang mampu, tidak punya ponsel. Kami juga tidak bisa menghubunginya. Dalam sehari, pastikan menemukan keberadaan Itu Tuan Su. Kakak besar datang untuk menyelidiki. Pasti dia mulai curiga. Susue, aku harus membuatmu benar-benar menghilang. Harga emas naik. Nak, ayah nggak ngerti nih. Naik berapa ya? 5.000. Bukan, 50.000. 5 kali lipat. Apa? Kita beli emas 10 juta, sekarang naik 5 kali lipat, jadi 50 juta. Kakak. Ngobrolin apa sih? Seneng banget. Rumahku nggak nerima anjing. Pergi. Susue. Saat kebakaran sebelumnya, aku gagal menyingkirkanmu. Kali ini, tak akan ragu lagi. Kamu. Lakukan saja. Apakah orang miskin itu la Jiang Guanonaru Oriomara? Sudah ku bilang, orang rendahan seperti itu sulit diatur. Dia nggak pantas sekolah di Universitas Bangsawan. Kita tahu que lui argasu. Hanya punya satu adik perempuan, Su Ruo. Ruo selalu manis dan pengertian. Tapi kenapa dia dan Susue ada di sekolah yang sama? Dan nggak ada yang tahu kalau mereka itu saudara kandung? Hei, Tuan Muda, Susue di rumah ayah angkatnya. Mereka sudah menjual rumah dan tanah. Mungkin mereka benar-benar kehabisan uang. Siapkan mobil. Aku akan ke sana sekarang. Hati-hati, nak. Mau mati, ya? Dasar tidak berguna. Kau sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Menjadi satu-satunya nona besar keluarga Su. Kenapa? Apa aku akan percaya rencana menderita itu? Barusan aku dengar kau dan si miskin ngomong soal 50 juta. Pasti kalian mengincar harta Kau, keluarga Su yang kecil itu. Kamu pikir aku peduli? Oh, aku ingat sekarang. Orang seperti kamu, yang asal-usulnya nggak jelas, pasti pakai segala cara. Berusaha menggantikan aku. Siapa yang kamu sebut anak haram? Aku hajar kamu. Lepasin. Berani nggak aku bilang ke ayah, ibu, dan kakak-kakak kita, biar mereka kasih pelajaran ke kamu. Awalnya aku nggak mau urus kamu. Tapi kalau kamu datang, ya, aku harus beri sambutan pantas. Apa yang kamu lakukan, Susue? Apa yang kamu lakukan, Susue? Roro. Awalnya baik-baik saja, sekarang terluka parah. Gara-gara itu keberuntungan dia. Kakak, kamu datang tepat waktu. Aku sebenarnya ingin membujuk Kak Susue pulang, tapi dia malah mau membunuhku. Susue. Beri aku penjelasan. Penjelasan apa yang kamu inginkan? Tadi anak angkat itu bilang aku memukul dia. Kata-katanya selalu benar, penjelasanku dianggap omong kosong. Bagaimanapun juga, memukul orang itu salah. Kamu harus minta maaf sekarang, dan aku nggak akan kasih tahu ayah. Aku nggak suka itu. Tarik kembali. Kamu. Aku nggak tertarik pada drama cinta kasihan kakak adik kalian. Ayo, pergi. Susue belakangan ini jadi berani banget. Kalau Susue mukul Ruo, orang ini penggul keluarga Su. Dengan keahliannya, masak dia diam aja lihat Su Ruo dipukul? Xiao Shui. Aku terlalu emosional. Bisa bilang ke kakak besar apa yang sebenarnya terjadi? Kakak besar pasti percaya kamu kali ini. Kakak besar. Orang ini ngomong-omong kosong. Jangan dengarin dia. Pergi. Ayah, kita masuk ke dalam aja. Xiao Shui. Kenapa? Kenapa juga ada luka bakar? Jangan. Orang yang membakar itu bukan kamu? Apa hidup orang kaya itu saja yang berharga? Apakah nyawa putriku tidak dianggap penting? Apa maksudmu? Sejak putriku dibawa pergi oleh keluarga Su 10 tahun yang lalu. Setiap kali dia pulang, dia selalu penuh luka.
Nak, kenapa kamu terluka seperti ini dan tidak bilang ke ayah? Ini semua salah ayah. Ayah tidak bisa melindungimu. Ayah, kenapa begini? Kalau bukan karena ayah miskin, mana mungkin mereka berani menindasmu? Xiao Sui, bilang ke aku, luka bakar ini sebenarnya kenapa bisa terjadi? Jika diperlakukan tidak adil, aku akan membelamu. Keadilan? Sampai titik ini, apa gunanya keadilan? Apakah itu bisa memulihkan kulitku? Apakah itu bisa menghapus penghinaan? Apakah itu bisa membuat saat aku dipaksa berlutut, dicemooh, dan dihina tidak terjadi? Maaf. Mulai sekarang, aku jaga lindungi kamu semampuku. Paksu. Cermin yang pecah sulit untuk disatukan kembali. Sikap pura-pura baikmu yang sekarang itu paling bikin aku muak. Xiao Shui. Jangan marah lagi. Perjanjian lisan sebelumnya kesalahan saya. Tolong berikan ini kepada Sui Wanshen dan Zhong Manli. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan apapun lagi dengan keluarga Su. Kak, ini makan siang yang kubuat. Ayah dan ibu bilang kamu sering sibuk sampai lupa makan. Halo, ada masalah di kantor. Baik, aku segera ke sana. Xiao Shui. Selama bertahun-tahun ini, aku tahu kamu terluka. Aku akan membela kamu. Aku akan membuat mereka percaya padamu lagi. Sudah tidak penting lagi. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan atau lakukan. Cepat pergi. Ayah, ayo kita masuk ke dalam. Xiao Shui. Surat pemutusan hubungan keluarga, haha, bagus sekali. Bukti aku membakar sudah sepenuhnya dihapus. Tapi Susui ini, kapan dia jadi pintar ya? Ruo, kamu baik-baik saja? Sakit, jalan. Kakak bawa kamu pulang. Tiada A. NAK. Kita dapat sedikit uang, langsung beli rumah ini. Nggak terlalu mewah? Ayah susah payah membesarkan aku. Sekarang punya kemampuan membalas budi. Ayah, Selamat datang semua di acara kompetisi lagu orisinal. Aku adalah pembawa acara, Alan. Bukankah ini kompetisi lagu orisinal yang lagi viral belakangan ini? Katanya juara sebelumnya jadi bintang besar, penghasilannya miliaran. mundur 10 tahun ke belakang, masa kejayaan ajang pencarian bakat lagu. Selamat kepada pemenang kompetisi lagu asli kali ini. Mendapatkan hadiah uang 6,66 juta. Wang Sufeng nggak jadi populer. Legenda Merak juga nggak jadi. Aku pasti bakal terkenal. Sudah setengah bulan lewat. Kenapa belum pulang? Kaksu pasti masih marah. Gimana aku minta maaf sama dia? Kenapa kamu minta maaf ke dia? Dia yang mukul kamu, dia yang harus minta maaf. Lagi pula, siapa tahu dia udah ngambil uang kita di rumah. Sekarang dia malah enak-enakan di luar. Aku udah cek laporan keuangan, nggak ada uang yang hilang. Bang, aku perhatiin akhir-akhir ini kamu suka banget belain Kaksu. Aku ingin menyampaikan fakta. Kalau bukan dia yang ngelakuin ini, nggak perlu. Termasuk soal kebakaran itu, kita nggak punya bukti kuat buat nunjuk dia yang bikin, kan? Bukankah Ruo sudah bilang, dia melihat sendiri, gadis itu yang membakar. Kalau Ruo mengalami gangguan ingatan setelah kebakaran, aku kirim orang cari bukti. Kalau dia melakukannya, aku yang akan kirim dia ke penjara. Tapi kalau bukan dia, aku harap kita sekeluarga memberi permintaan maaf. Permintaan maaf? Minta maaf untuk apa?
Aku adalah ayahnya. Bahkan kalau aku salah tuduh, dia tetap harus terima. Buang, siapa yang masak? Kenapa makanannya nggak enak? Maf, Tuan, akan masak lagi. Sudah cukup. Hati-hati lain kali. Rocco. Gaun pesta haute couture Chanel tidak boleh dicuci air. Maaf Nona kedua, saya tidak sengaja. Buang, kenapa mobil belum dicuci? Saya mau keluar, apa mau membuat malu di depan teman-teman? Buang, apa sih yang terjadi dengan Anda? Akhir-akhir ini, Anda masak tidak enak, pakaian tidak dicuci, apa Anda tidak mau bekerja lagi? Maaf Nyonya dan Tuan, sejak Nona Su pergi, pekerjaan rumah tidak ada yang membantu mengerjakan. Kami para pembantu benar-benar kewalahan. Apa maksudnya pekerjaan rumah semakin berat sejak Nona Su pergi? Dulu, setiap hari Nona Su bangun sebelum fajar untuk membuatkan semua orang sarapan. Setelah kalian tidur, dia masih membantu mencuci dan menyetrika pakaian serta sepatu kalian. Bahkan mobil-mobil keluarga juga dia yang mencuci. Dia bisa melakukan sebanyak itu seorang diri? Tidak mungkin. Ini benar. Selama bertahun-tahun Nona Su kembali ke rumah keluarga Su, dia tidur 3-4 jam sehari dan tidak mengeluh. Benar-benar dasar bajingan dari lahir. Kita bawa pulang ke rumah. Apa untuk jadi pembantu rumah? Pantas saja, waktu itu kakak bilang dia kurang gizi di sekolah. Sampai pingsan di acara olahraga. Dia sengaja biar orang lain pikir kita menyiksa dia di rumah. Nona Susue berusaha menyesuaikan diri dengan keluarga ini. Sudah banyak berkorban, tidak mungkin tega membakar rumah. Dia mana ada niat baik, bantu kita cuci baju, masak, bersihkan mobil. Hahaha, Mingze, cepat periksa mobil kita. Siapa tahu anak durhaka itu sudah mengutak-atik rem mobilnya. Baik. Parenti. Sampai saat ini, kenapa kita nggak coba introspeksi? Mungkin kita salah paham banget sama Susue sampai bikin keadaan jadi kayak gini. Huai Chuan, kamu ngomong apa? Apa yang harus kita pikirkan ulang? Jangan sampai kamu keblinger gara-gara anak durhaka itu. Bu, tubuh Susue ada luka bakar. Saya curiga api disulut orang lain. Cukup. Lagi makan, kenapa bahas anak durhaka itu? Mulai sekarang, yang nyebut dia keluar dari rumah ini. Ayah. Apa ayah nggak bisa? Kakak. Jangan bikin ayah sama ibu kesal lagi. Ayah, ibu. Hasil lomba bintang cemerlang diumum minggu depan. Ini lagu baru yang aku ciptakan untuk lomba. Wah, bagus sekali. Kelihatannya, Ruo-Ruo kita memang berbakat di musik. Kali ini juaranya pasti kamu. Ruo-Ruo, kalau menang lomba, bilang deh, kamu mau apa? Papa beliin. Apapun hasilnya, aku harus menyelidikinya sampai jelas. Juan Muda. Juan Muda. Ada apa, Bibi Wang? Ini buku harian Nona Susue. Mungkin Anda bisa menemukan sesuatu dari sini. Terima kasih. Nat, lagu yang barusan kamu nyanyikan itu indah sekali. Tapi kenapa saya belum pernah dengar lagu itu sebelumnya? Semua ini asli ciptaan saya. Apa? Kamu juga bisa menulis lagu? Iya, termasuk yang ini. Kamu sudah menulis sebanyak ini. Besok adalah batas akhir untuk bintang cemerlang. Aku berencana memberi sedikit kejutan di dunia musik. Dasar pengemis. Audisi kali ini, hanya ada satu lagu dari seseorang bernama Suruoru yang cukup bagus. Yang lainnya, sungguh tidak bisa dilihat. Menurutku.
Tahun depan Bintang Cemerlang tidak usah diadakan lagi. Siapa yang menulis lagu ini? Direktur Alan, saya usir pengemis ini. Wah, selama bertahun-tahun di dunia musik, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Musisi berbakat seperti ini. Cepat cari orangnya. Ini yang saya tulis. Itu kamu. Ah, Memang, jangan menilai orang dari penampilan. Malam final, pastikan kamu hadir langsung. Tanggal 3 April, ini adalah hari pertama aku kembali ke keluarga Su. Aku tak pernah menyangka, ternyata aku adalah anak yang tertukar dari keluarga kaya Su di Haicheng. Keluargaku semua luar biasa dan mereka sangat baik padaku. Kakak luar biasa banget. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu mau mencuri sesuatu? Enggak, Kak. Aku cuma penasaran, pengen lihat aja. Buang, suruh orang bersihkan lantai ini semuanya. Terus semprot disinfektan juga. Maaf, Kak Tai. Aku gak akan pakai sepatu masuk ke sini lagi. Ini uang cukup buat kamu, kan? Pergi. Apa aja yang udah aku lakuin? Hari ini aku senang. Ujian tengah semester dapat peringkat 1 di sekolah. Orang tua sampai bilang mau bawa keluarga makan besar. Tapi tengah malam aku kena sakit perut, semua makanan yang dimakan malah muntah. Bener-bener kayak babi hutan makan makanan enak. Makan besar ini khusus buat ngerayain karena Ruo-Ruo dapat peringkat 1 di kelas. Malah kamu yang makannya paling banyak. Kayak belum pernah makan seumur hidupmu aja. Bang, aku nggak enak banget. Aduh. Mual banget. Uhuk. Aduh bang, aku mendingan cepat pergi aja. Siapa tahu orang miskin ini ada virus apa gitu di badan. Aku udah periksa ke dokter. Dokter bilang aku alergi seafood. Kakak benar, makanan enak kalau aku yang makan cuma buang-buang aja. Tapi, aku senang berkumpul dengan keluarga. Alergi makanan laut. Karena Roro suka makanan laut. Setiap makan keluarga Su selalu ada makanan laut. Pantas saja dia kecewa dengan keluarga ini. Anak-anak. Anak-anak, cepat keluar. Datang, Bu. Ada apa, Em? Ayah kalian punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Baruzan, Penyelenggarah Bintan Gémilan Mangubenjiku. Anak perempuan kita yang hebat, adik kalian yang baik, Ruoru, adalah juara kompetisi ini. Hebat! Adik kecil, kamu luar biasa. Dulu aku juara provinsi saat ujian nasional. Sekarang keluarga kita ada juara nasional. Adik, mau hadiah apa? Kakak kedua akan memenuhi permintaanmu. Nggak minta apa-apa. Ingin ayah, ibu, dan kakakku datang ke lokasi pemberian hadiah, berbagi kebahagiaan menjadi juara. Baik, sampaikan pesanku. Malam final minggu depan, grup Su kita akan menyumbang 6,66 juta untuk pemenang. Semua karyawan grup Su libur sehari untuk menyaksikan momen luar biasa ini. Mantap. Anak baik, siap ya pidato penerima hadiah? Udah hafal semuanya. Kota besar ini benar-benar keren. Biasanya cuma bisa nonton pertandingan di TV. Sekarang bisa langsung lihat di tempat. Selamat datang semuanya di babak final Bintang Gemilang. Sebentar lagi saya akan mengumumkan juara kali ini. Setiap lagunya benar-benar luar biasa. Tak tergantikan. Mampu mengguncang dunia musik. Jangan tegang ya, Nak. Ayah ada di sini bersamamu. Anak baik, kamu adalah kebanggaan ayah dan ibu. Pemenang juara kali ini adalah... Pemenang juara kali ini adalah Su.
Terima kasih atas pengakuan kalian. Aku bisa mencapai prestasi ini berkat ayah dan ibu tercinta. Berkat bimbingan dan dukungan dari kakak serta adik. Aku pasti akan terus berusaha, tidak mengecewakan pengakuan dan harapan kalian. Benar, benar. Putriku Roro, sejak kecil sudah penurut dan pintar. Dia punya bakat luar biasa di musik. Penghargaan ini memang pantas untuknya. Apa yang kalian lakukan? Duduk. Kompetisi begini harus bikin penasaran. Jujuk. Selanjutnya, saya umumkan pemenang juara utama kali ini adalah Su. Nonaksu. Yushwa. Mana mungkin perempuan rendah. Selanjutnya, kami undang Nona Susue naik ke panggung untuk menerima Terima kasih atas pengakuan tim program. Terima kasih dukungan penonton. Saya senang berdiri di sini hari ini. Susue itu orang desa yang tidak berpendidikan. Dia tidak mungkin jadi juara. Juara ini milikku. Betul kan? Bukankah juara ini milik keluarga Su? Kita tidak salah kok. Susue itu kan putri Anda, bukan? Salah ya. Selanjutnya mari kita sambut sponsor acara ini, Tuan Su, untuk naik ke panggung dan memberikan hadiah 666 juta kepada Nona Susue. Wah, benar-benar hubungan ayah dan anak yang sangat erat. Tuan Su Sangateraru. Ayo kita beri tepuk tangan untuk Tuan Su. Semangat untuknya. Layar gelap. Pasti ada permainan kotor di sini. Kakak. Beritahu kami, kamu tidur dengan pria tua ini untuk merebut gelar juara saya? Dan merebut gelar saya? Jangan asal bicara. Anakku masih kuliah, kalian mencoreng nama baiknya sekarang. Bagaimana dia bisa hidup dengan kepala tegak nanti? Dasar anak durhaka. Demi mengalahkan Ruo-Ruo, kamu berani tidur dengan pihak penyelenggara? Kamu sudah mempermalukan nama keluarga Su. Jaga mulut kalian. Aku bisa menuntut kalian karena fitnah. Kalau bukan tidur, lalu apa? Kakak saya itu cuma orang desa yang gak berpendidikan. Sebelum dia datang ke rumah kami, dia bahkan gak pernah dengar lagu lengkap sekalipun. Kalau kalian meragukan saya, sekarang akan tunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Ellen, tolong putarkan lagu lomba saya. Shock misterius. Orang desa kayak dia mau nyanyi? Kalau dia bisa nyanyi, saya bakal sujud sambil tiru suara anjing. Aku sedang memandang jauh. Di atas bulan, banyak mimpi yang ingin bebas terbang. Kemarin terlupakan. Angin mengeringkan kesedihan. Aku ingin bertemu lagi denganmu di jalan yang luas ini. Hidup sudah ditarik, pasang surut ombak. Tidak mungkin. Di dunia ini, bagaimana bisa ada musik yang begitu indah? Lagu sehebat ini. Susue menciptakan 30 lagu seperti ini. 30 lagu, memang berbakat sekali. Tidak mungkin. Ini hasil plagiat. Ruo-Ruo bilang aku plagiat. Apa bukti? Sulit ngakuin kehebatan orang lain? Lagu-lagu ini semua kamu tulis untuk dia. Kamu kan produser musik terbaik di Yunkuo. Dia tidur dengan kamu menulis lagu untuk dia. Sekali dia tidur sama kamu nulis 1 lagu. 30 lagu. Berarti kalian udah tidur bareng setidaknya 30 kali. Lihat aja, kakak kena teguranku. Marah banget sampai ngawur, ya? Pernah lihat kaki dibungkus, belum pernah lihat otak dibungkus. Lagu ini bikin sesuatu pasti lebih bagus dari lagu kamu. Hebat banget omonganmu. Kalau sekarang kamu bisa bikin sebuah lagu.
Aku langsung sujud minta maaf padamu. Ambilkan kertas dan Masih pura-pura ya. Ruo-Ruo kita ini begitu hebat. Bikin lagu cuma butuh 1 jam. Kalau kamu tidak sehebat Ruo-Ruo, kasih kamu 3 jam bagaimana? Takutkan sekarang? gak perlu 3 jam. 3 menit saja cukup. Son bon Amat. Kalau 3 menit bikin jadi, maka aku akan suruh seluruh keluarga Su berlutut memohon maaf padamu. Aku akan suruh seluruh keluarga Su berlutut memohon maaf padamu. Sebaiknya kamu buktikan ucapanmu. Sudah cukup. 3 menit tulis apa? Paling cuma coretan ngawur. Lagu ini sungguh luar biasa. Kamu benar-benar jago menjilat, ya? Kenapa bisa begitu? Bu quand Camus qui n'a cette Rome, qui n'a pas je me t'ar tu? Ini gak mungkin. Ayah, ibu. Bakat seni kalian gak sehebat aku. Biar aku aja bantu kakak kasih saran, oke? Gak mungkin. Susue itu cuma orang desa biasa, kok. Dia nulis lagu seindah ini, dan pakai bahasa Inggris lagi. Wah, Nona Su, lagu ini bener-bener luar biasa banget. Cocok banget sama gaya pertunjukan bintang top di perusahaan kami. Alice. Begini. Calo Camus Jual accepta la Guini que Seiya. Seiya Bersedia Bayar Lima Pulujuta. Calo Camus Jual accepta la Guini que Seiya. Seiya Bersedia Bayar Lima Pulujuta. Setelah penghargaan, ke belakang panggung untuk tanda tangan kontrak hak cipta. Tidak mungkin, kakakku orang desa yang tidak berpendidikan. Kamu bahkan gak bisa hafal alfabet yang cuma 26 huruf itu. Kamu tahu ini namanya apa? Keunggulan genetik. Kamu cuma anak angkat. Asalmu rendahan. Keluarga Su menghabiskan segunung emas untuk mendidikmu. Kamu tetap kalah denganku. Nggak usah banyak omong. Tadi kalian bilang aku bisa nulisnya. Kalian bakal sujud sambil minta maaf? Ayo sekarang. Suksu, Camus Gila. Aku ini keluargamu. Kamu suruh aku sujud, gak takut kena karma, ya? Su Yuanzhen. Yang kalah harus terima. Itu apa kamu mau menarik kata-katamu? Kamu barusan manggil aku apa? Su Yuanzhen. Aku ini ayahmu. Hajar kamu, anak durhaka. Aku. Kalau kamu berani sentuh putriku lagi, aku tidak akan diam saja. Ayah. Semua, kalian dengar pertaruhan keluarga Su dan aku. Mereka ingkar janji. Kalau ini sampai tersebar, akan jadi berita utama. Dan juga akan membuat reputasi grup Su ternoda. Menyebabkan saham turun. Hampir bangkrut. Ah, bangkrut. Ini. Berita utama akan ada bonusnya. Mau jadi orang pertama membocorkan. Aku juga mau bocorkan. Jangan, jangan. Aku sujud padamu. Susue, aku cuma tanya satu hal. Aku ini ayah kandungmu, kamu benar-benar mau memaksaku sujud padamu? Aku ini ayah kandungmu, kamu benar-benar mau memaksaku sujud padamu? Sujud?
Kalian semua sujud padaku sekarang. Di kehidupan sebelumnya, kalian semua berhutang padaku. Anak durhaka, kamu bahkan merebut gelar juaranya Ruo-Ruo, tapi masih begitu memaksa. Baiklah. Aku nggak harus maksa kalian. Biar aja putri bungsu kesayangan kalian, Ruo-Ruo yang gantikan kalian. Kakak, Ruo-Ruo. Kamu kan paling pengertian. Ruo-Ruo, setelah masalah ini selesai, ayah pasti akan menggantinya, ya? Ruo-Ruo. Mama. Keluarga Su nggak boleh bangkrut. Maaf ya kalau kamu harus nerima ini, Ruo-Ruo. Ruo-Ruo, ini rasanya ditinggalin orang. Nikmati baik-baik ya. Ruo-Ruo. Ruo-Ru. Kakak, aku salah. Kamu bilang apa? Aku tidak dengar, loh. Kakak, aku salah. Aku tidak seharusnya memfitnahmu dengan Direktur Alan atau meragukan kemampuanmu. Itu semua salahku. Maafkan aku ya. Vishwa. Aku tidak akan melepaskanmu. Sayang, Ruo-Ru, kamu tahu cara terbaik untuk menghancurkan musuh? Angkat dia setinggi mungkin. Buang dia lebih keras lagi. Tapi aku tidak terima permintaan maafmu. Videonya sudah direkamkan? Unggah ke situs video. Aku mau dia hancur reputasinya. Unggah ke situs video. Mau dia hancur reputasinya. Unggah sekarang. Sudah diunggah. Siswa kawan ida jalan. Karena urusan pribadi sudah selesai. Ayo, bisa wawancarai aku, juara jenius. Cepat pergi. Ruo-Ruo, bangun, kamu baik-baik saja, kan? Bagaimana Perazao Ondasitla menandi Bantan Semerlon? Apa rencana selanjutnya? Baiklah, langsung. Tapi ini sebenarnya cerita panjang. Pertama, saya berterima kasih kepada keluarga Su yang memperlakukan saya dengan buruk. Namun, bagian ini penuh dengan kadar ibu, saya lewati. Yang berikutnya adalah berterima kasih kepada Pak Su atas hadiah 6,66 juta yuan. Ingin ajak ayah angkat pergi berwisata. Ayo, ayah. Nona Su benar-benar luar biasa, sudah meraih prestasi besar seperti itu, tapi tetap ingat balas budi kepada ayah angkatnya. Nona Su, Rektor Akademi Musik Jingzhou mengundang Anda bersekolah di tempat kami. Saya manajer Star Entertainment. Saya ingin bicara soal kontrak dengan Anda. Semua kehormatan ini seharusnya milik saya. Ruo-Ruo, mulai sekarang, selama saya ada, hidup di bawah bayang-bayang saya. Lihat aku. Ayah, ayo kita pergi. Adik kecil. Selamat ya. Aku punya kartu hitam yang bisa dipakai tanpa batas. Aku kasih buat kamu. Aku punya kartu hitam yang bisa dipakai tanpa batas. Aku kasih buat kamu. Pergi ja jangan ganggu suasana hatiku. Susue, jangan gak tahu diri. Kakak ini kasih kamu jalan keluar. Cepat ambil uangnya, ikut pulang sama kami. Kalian beri saya uang, saya harus bersyukur.
Saat saya tak punya makanan, sakit tanpa uang untuk obat, sepanjang tahun hanya punya 2 seragam sekolah, kenapa kalian tak beri saya 1 sen pun? Adik. Aku tahu kamu mengalami banyak hal yang menyakitkan. Begini kita. Ketulusan yang telat dari Tuan Su bahkan lebih murah daripada rumput. Ayah, kita pergi. Kamu. Nona Su, 1 pertanyaan, bisa jawab? Nona Su. Kak, perlu cari orang buat ajarin si Hina itu? Kau panggil dia Renda, dia itu adik kandung kita. Tapi, Mingju. Kita yang salah padanya duluan. apa maksudmu? Ini adalah buku hariannya. Baca ini, kau akan mengerti. Kakak ketigaku atlet nasional ski, sudah mewakili Yun dan menang banyak lomba. Tapi papan skinya rusak. Aku sebenarnya ingin memperbaikinya, tapi dia malah salah paham mengira itu aku yang merusaknya. Apa ini kamu yang lakukan? Bukan aku cuma mau bantu membetulkannya. Apa ini kamu yang lakukan? Bukan aku mau bantu membetulkannya. Bukan kamu, lalu siapa lagi? Sebelum kamu ke rumah keluarga Su, papan seluncurku nggak pernah rusak. Kamu datang, langsung rusak. Pastinya kamu yang melakukannya. Apa mungkin aku salah paham padanya? Ada masalah besar. Kakak ketiga cedera waktu latihan kemarin, masih pingsan karena demam tinggi. Ayah, ibu, kakak-kakak cemas. Tapi aku nggak bisa bantu. Aku nggak berguna. Oh iya, benar, aku ingat ada cara yang pasti berhasil. Dingin sekali, airnya sangat dingin. Demi kakak ketiga, aku harus tahan. Panas sekali, panas. Sangat panas. Kakak ketiga, kamu pasti akan baik-baik saja. Kamu sedang apa? Kakak ketiga, demammu sudah turun. Kamu nggak tahu malu, pergi sana. Ternyata dia melakukannya untuk menyelamatkanku. Kamu nggak tahu malu, pergi sana. Ternyata dia melakukannya untuk menyelamatkanku. Apa yang sudah kulakukan? Xiao Sue. Ini salahku, aku minta maaf. Bagus sekali, luar biasa. Lagu baru kamu resmi dirilis hari ini. Langsung menduduki puncak tangga lagu nasional. Wah, kamu sekarang kan jadi bintang top yang lagi hits banget. Cuma aku aja yang jadi bintang? Gak seru. Terus kamu mau ngapain? Di masa depan, nanti semua orang bisa jadi bintang. Mana mannequin. Jadi bintang itu lebih sulit dari naik ke langit. Harus punya bakat. Penampilan fisik yang oke. Dan juga harus dibentuk oleh perusahaan profesional. Tidak hanya punya ponsel. Berbagi cerita hidup indah, siapapun bisa bintang. Bagikan kehidupan yang indah. Ide ini bagus. Kamu punya rencana, ya? Bagus nih. Proyek ini menarik.
Hanya saja. Biaya investasi. Aku takut kita sendiri nggak bisa habisin ini. Hubungi investor Pak Kian. Dia mau investasi ke kita. Oh. Jangan terlalu dipikirin soal akhir-akhir ini. Si Susue itu cuma lagi beruntung aja. Nanti kalau kita ketemu Pak Kian dan dia bantu, kamu pasti bisa jadi musisi terbaik di Yungwo. Terima kasih, Kak. Pak Kian sudah datang. Ayo kita pergi. Kalian datang. Tuan Chen. Nona Su. Terima kasih mampir ke perusahaan kami. Ini keberuntungan besar bagi saya. Tuan Kian terlalu memuji. Busuk. Tuan Kian sudah mendengar rencana Anda dan bersedia menginvestasikan 3 miliar. 3 miliar? Oh. Apa terjadi? Ada yang pingsan? Cepat panggil ambulans. Tidak perlu. Kebetulan saya bisa beberapa teknik pertolongan pertama. Kamu mau ngapain? Kenapa Ruo-Ruo tiba-tiba pingsan tanpa alasan? Sudah kasih tahu orang tua? Orang tua di Perancis urus pendaftaran sekolah musik adik. Aku belum berani kasih tahu mereka. Sebenarnya ada apa sih? Bukannya gara-gara pelakor, Susue. Aku bawa adikku ke Pak Kian buat cari investor. Siapa sangka Susue tiba-tiba muncul. Berhasil memaksa Pak Kian investasi 3 miliar yuan. Tunggu dulu. 3 miliar? Dulu saat cari investasi dari Pak Kian, dia beri 1 miliar. Bro, itu bukan intinya. Intinya, Ruo-Ruo dibully sama Susue. Susue terlalu kuat, bro. Terkadang aku berpikir, apa kita sebenarnya nggak pernah benar-benar kenal Susue? Mingzhe, kamu ngomong apaan sih? Dia orang miskin, suka mencuri, bohongin Ruo-Ruo, dan terus bohong. Dia pernah coba bakar kita hidup-hidup. Kita lihat itu dengan mata kepala sendiri. Belum cukup mengenalnya, ya? 2 hari ini saya menyuruh orang menyelidiki Susue. Dia ternyata sedikit berbeda dari yang kita tahu. Di sekolah, dia sering dikucilkan dan dibully. Saat dipukul, tidak berani melawan. Orang seperti itu di depan mata kita. Melakukan hal yang begitu berani. Iya, yang lebih aneh lagi, di sekolahnya tidak ada yang tahu bahwa Susue adalah putri keluarga Sukita. Bagaimana bisa begitu? Ruo-Ruo di sekolah yang sama. Kalau Ruo-Ruo tulus padanya, pasti. Kamu juga merasa aneh, kan? Saya menyuruh menyelidiki, tapi jejaknya sudah dihapus. Untuk sekarang kita belum tahu kebenarannya. Kakak kedua, mau tanya sesuatu. Saat Ruo-Ruo main piano, dia kena pisau kecil di dalam tuts piano. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kamu tanya soal itu? Bukannya waktu itu sudah jelas semua? Itu kan karena Susue iri sama bakat Ruo-Ruo, makanya dia taruh pisau kecil di tuts piano, kan? Sebelumnya berpikir begitu. Tapi sampai aku lihat buku harian Susue, baru aku sadar bukan seperti itu ceritanya. Buku harian. Buku harian apa? Bukan begitu ceritanya. Buku harian. Buku harian apa? Ini buku harian ditulis Susue. Di dalamnya tercatat banyak hal yang kita tidak tahu. Dia benar-benar licik, ya? Kenapa nggak ngomong, malah semua ditulis? Dingin banget. Lapar banget. Hari ini ulang tahunku. Aku nggak boleh nangis. Tapi kenapa semua nggak percaya sama aku? Aku benar-benar tidak taruh pisau di piano Ruo-Ruo. Nak, kamu sakit nggak? Sudah, Ruo-Ruo, jangan nangis lagi ya. Kamu ini anak durhaka, berani-beraninya taruh pisau di piano Ruo-Ruo. Aku nggak melakukannya.
Kamu itu iri sama Ruo-Ruo karena dia lebih berbakat dari kamu. Kamu mau dia nggak bisa main piano seumur hidup kan? Ayah, ibu, aku benar-benar nggak melakukannya. Kamu jongkok aja di situ. Kapan kamu sadar kesalahanmu, baru kamu boleh berdiri lagi. Dingin banget. Lapar banget. Kenapa kakak kedua nggak jujur sih? Padahal semalam dia juga pergi ke ruang piano. Aku nggak bermaksud memfitnah dia. Waktu itu Roro merasa latihan piano terlalu berat. Makanya kami buat rencana sendiri, pura-pura terluka. Waktu itu Roro merasa latihan piano terlalu berat. Makanya kami buat rencana sendiri, pura-pura terluka. Tapi aku bersumpah, aku nggak nyangka ayah dan ibu curiga Susue melakukannya. Lanjut nonton. Kakak keduaku hebat banget. Dia ternyata fotografer terkenal internasional. Katanya dia mau ikut lomba kali ini dan malah minta aku jadi model. Bisa bantu kakak, aku senang banget. Kakak kedua. Sampai sini, ya, aku takut air. Geser sedikit ke pinggir. Geser lagi ke pinggir. Udah dibilang, komposisinya nggak bagus. Cepetan. Hello, Ruo-Ruo. Oke, sekarang aku temani kamu jalan-jalan, ya. Baik, tunggu aku di rumah. Kakak kedua, aku tidak bisa berenang. Kakak kedua, aku tidak bisa berenang. Kakak kedua. Kakak kedua. Aku tidak percaya aku melupakannya. Aku hampir saja mencelakainya. Tapi kakak Mingzhe, aku benar-benar tidak sengaja. Aku hanya menjawab telepon dari Ruoru. Apa yang dikatakan Susue benar. Di keluarga ini, tidak pernah ada yang benar-benar peduli padanya. Dulu, Saat membawanya kembali, takut Ruoro sedih, jadi menjaga jarak dengan Susue. Tapi lupa. Dia juga mengalami perubahan dalam hidupnya. Dari lingkungan yang sebelumnya akrab menjadi bagian dari keluarga ini. Dia adalah orang yang paling membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan segera mencarinya dan meminta maaf. Aku akan minta maaf padanya sekarang. aku juga ikut. Tidak ada gunanya. Aku sudah coba bicara dengannya sebelumnya, tapi dia menolak. Tapi kita sudah sangat menyakitinya. Kalau kesalahpahaman tidak diselesaikan, akan ada jarak di antara keluarga kita. Beberapa hari lagi ulang tahun Xiao Sui. Saat ayah pulang dari Prancis, aku akan atur makan malam keluarga. Kita akan minta maaf padanya bersama-sama. Semoga dia mau memaafkan kita. Joshua. Dasar bajingan. Aku pasti tidak akan membiarkanmu kembali ke keluarga Su. Hari ini adalah hari pertama platform video pendek Douyin diluncurkan. Tak disangka, dalam waktu 1 jam saja, sudah 30.000 orang yang mendaftar. Bukan 30.000, 35.000 orang. Tidak, 40.000 orang. Astaga! Dengan kecepatan pertumbuhan seperti ini, tidak lama lagi setiap orang di negara Yun akan menggunakan aplikasi kita. Ini permulaan. Kita akan mendunia. Tapi meskipun responnya bagus, kita hanya menyediakan platform untuk berbagi kehidupan. Dari mana kita dapat uang? Aku akan mendatangkan investasi. Menarik pengiklan dan brand bekerja sama dengan platform. Para pengguna ini adalah jalur mereka untuk mempromosikan produk. Kalau begitu,
Bukankah kita akan dapat puluhan juta sehari? Bro, pikiranmu terlalu sempit. Di era booming siaran langsung, satu promosi bisa menghasilkan miliaran sehari. Baru-baru ini, pemenang kontes Bintang Gemilang, Susue, meninggalkan dunia musik dan beralih ke bisnis. Douyu diluncurkan dan diterima luas, kini dengan 80 juta pengguna. Menurut perkiraan konservatif, Susue sudah memiliki nilai kekayaan mencapai jutaan. Dia adalah bintang baru bisnis yang sangat populer di Haicheng. Kami baru keluar negeri setengah bulan. Si Suksuini. Tiba-tiba jadi pengusaha muda. Si Suksuini. Tiba-tiba jadi pengusaha muda. Hah, lihat gaya soknya itu. Karena 6.666.000 dari kita, dia bisa seperti sekarang. MA, uang itu nggak cukup untuk Xiao Sue memulai bisnisnya. Dapat dukungan dari investor besar, Pak Qian. Investasi 3 miliar. Apa? Pak Qian kok bisa tertarik sama proyek rendahan itu? Papa, Mama, Susue bukan orang yang dulu kita kenal lagi. Dia sekarang seperti sudah berubah total. Bahkan di Haicheng, setiap orang yang penting sekarang sangat menghargai proyek itu. Dia sudah jadi idola banyak orang. Beruba? Aku sama sekali nggak lihat perbedaannya. Walaupun dia ganti kulit, dia tetap saja orang miskin dari desa. Jujur saja, alasan Pak Qian mendukung dia itu pasti ada hubungannya dengan nama besar keluarga kita, kan? Papa, Mama. Susue sudah resmi mengumumkan dia memutuskan hubungan dengan keluarga Su. Ini. Terakhir kali aku cari Susue. Dia kasih aku ini. Bagus sekali perempuan durhaka itu. Bilang orang miskin di desa itu ayah kandungnya. Ayah, sudahlah, yang penting jangan marah. Aku sudah bilang, dia itu seperti serigala yang tidak tahu terima kasih. Putu Bengan et tout que putu Zambek. Impian, selebriti nasional, semacam itu cuma angan-angan bodoh. Jangan-jangan besok perusahaannya bangkrut, lalu malah menyeret keluarga Su. Ayah, Ibu. Kenapa kalian belum mengakui kemampuan Susue? Dia berhasil. Betul, sampai media besar pun melaporkan proyeknya. Itu artinya proyeknya sudah diakui otoritas. Kamu nggak tahu berita itu bisa dibeli dengan uang? Lihat saja, nanti setelah dia kehabisan uang, dia pasti berlutut dan memohon kita untuk membereskannya. Kakak besar kalian. Ayah, Ibu, jangan bertengkar lagi. Menurutku, Kak Susue sekarang percaya diri. Dia ingin membuktikan kemampuannya. Tapi sebenarnya dia masih terlalu muda dan impulsif. Muda? Apa maksudmu? Saya membaca buku bisnis. Setelah menganalisis, platform video pendek milik Kak Susue memiliki banyak pengguna terdaftar, tetapi belum menghasilkan keuntungan. Bagi pebisnis, ini adalah kegagalan. Dengar analisis Roro. Aku sampai mempercayakan kamu memimpin seluruh grup Su. Masalah sesederhana ini saja, kamu tidak bisa melihatnya? Menurutku, Susue si gadis itu, pasti melakukan sesuatu yang memalukan. Pak Qian saja sampai terpesona dan membantunya. Bisa jadi, perutnya sudah duluan diurus orang lain. Pak Qian saja sampai terbawa pesona dan membantunya. Mungkin juga, perutnya sudah duluan diurus orang lain. Bu! Susue itu adik kandung kita, juga anak kandung kalian. Kenapa kalian bisa berkata seperti itu tentang dia? Hanya Ruo-Ruo yang anak kandung kita. Kalian tidak lihat? Dia sudah memutuskan hubungan dengan keluarga kita, tapi kalian masih membela dia. Pasti karena kita mendidik anak-anak terlalu baik hati. Dengan begitu mudahnya. Suksu si penipu berazil menipu mereka. Memang di rumah ini. Setiap orang sangat salah paham tentang Susue. Ayah, Ibu. Kenapa kalian menolak dia? Dulu kenapa membawanya dari desa? Dan kenapa mengakui dia sebagai keluarga? Kadang aku bahkan merasa, mungkin dia akan lebih bahagia kalau tetap tinggal di desa. Kamu pikir aku mau membawa si anak terkutuk itu pulang? Ayah. Apa maksud Anda?
Bagaimanapun, keluarga Su di Haicheng adalah orang yang terpandang. Tapi si anak terkutuk itu tumbuh di desa. Bukan hanya moralnya tidak baik, dia juga kurang pendidikan. Aku khawatir suatu hari dia akan salah jalan, dan membawa kesusahan bagi keluarga Su. Nak. Itu sebabnya aku membawanya pulang. Kalian membawanya pulang. Hanya untuk mengawasi dia? Susue adalah manusia, bukan hewan, apalagi anjing keluarga Su. Su Huaichuan, apa kamu sudah gila? Berani-beraninya bicara begitu sama ayahmu. Su Huaichuan, apa kamu sudah gila? Berani-beraninya bicara begitu sama ayahmu. Ayah jangan marah ya. Kak, ayah baru saja kena serangan jantung gara-gara Kak Susue tempo hari. Aku mohon kalian, jangan sampai terbawa orang yang punya niat buruk dan merusak kebahagiaan keluarga kita. Ayah minum latte biar lebih tenang. Duduk dulu, jangan marah-marah. Memang anak kita, Ruo-Ruo, paling manis dan pengertian. Semua du duc du Lu. Chiant. Jangan salahkan aku kalau marah pada ayahmu. Kalau ini dilakukan oleh Ruoru, kami pasti tidak akan melarangnya. Ruoru tumbuh besar di keluarga Su sejak kecil. Manda papendi di canterbec di negara ini, jadi à papa yang dia lakukan pasti dipertimbangkan matang-matang. Tapi soal Susue, dia itu selalu ceroboh, bertindak tanpa berpikir. Jangan membicarakan Kak Susue lagi. Mungkin saja dia juga sedang dimanfaatkan. Aku dengar akhir-akhir ini penipuan investasi sedang marak. Banyak orang yang terjebak dan tertipu. Kek Susue. Jangan-jangan dia juga terlibat dalam kegiatan ilegal seperti itu? Apa? Kamu bilang apa? Di mana perusahaannya? Aku akan ke sana sekarang. Suruh orang hancurin itu. Di mana perusahaannya? Aku ke sana sekarang. Suruh orang hancurkan itu biar nggak jadi masalah untuk keluarga Su. Ayah. Anda pulang dari Prancis, capek. Istirahat beberapa hari ya. Betul. Kakak sudah pesan ruang privat di Hotel Wanshan. Beberapa hari lagi ulang tahun Ruo-Ruo dan Susue. Nanti kita sekeluarga duduk bareng, kalau ada kesalahpahaman, kita selesaikan. Baiklah. Saya baru saja pulang dari Prancis. Memang tidak ada waktu untuk mengurus dia. Urusan ini, kalian atur saja. Ruo-Ruo. Lihat apa hadiah dari ayah dan ibu untukmu. Suka atau tidak? Aku harus mengembalikan keluarga ini ke keadaan yang seharusnya. Pak Su, sekarang platform Douyu sudah memiliki 5 juta pengguna. Seperempatnya adalah influencer dengan jutaan pengikut, dan sepersepuluhnya memiliki puluhan juta pengikut. Selain itu, menurut statistik terbaru, sudah ada belasan perusahaan merek yang bersedia bekerja sama dengan kami. Perkiraan untung harian setidaknya jutaan. Baik, lanjutkan proyeknya. Pak Su, keluarga Anda sudah datang. Ayah. Xiaoxu. Di sini tidak menyambut kalian. Episode 30. Hei, Xiao Sui. Hari ini ulang tahunmu. Ayah dan ibu memintaku mengajakmu pulang untuk makan malam keluarga. Makan reuni keluarga. Kapan makan reuni keluarga-keluarga Su pernah ada tempat untukku? Kakak Xiao Sui, kami sudah lihat buku harianmu. Kami salah paham tentangmu. Ayo pulang bersama, oke? Untuk apa aku pulang? Biar kalian terus menghina aku, ya? Memaksa aku berlutut lagi, kan? Atau Ruo-Ruo merencanakan sesuatu yang baru? Biar kalian datang kemari untuk mempermainkanku lagi? Tanggal 30 Juli. Hari ini ulang tahunku. Ayah, ibu, kakak, dan adik datang ke sekolah untuk menjemputku. Ayah, ibu, kakak, kenapa kalian semua datang? Ruo-Ruo, hari ini kan ulang tahunmu. Kami membawamu makan besar. Terima kasih, ayah, ibu, dan kakak.
Ayo, masuk mobil, kita jalan. Kamu ngapain? Aku gak suka orang lain duduk di mobilku. Kakak kedua, bau banget. Bau apa di badanmu? Cepat jalan. Kakak ketiga. Xiao Xue. Kita membuat kesalahan, tapi benar-benar menyesal. Tidak pernah terlambat. Kamu kenapa? Apa kamu sakit? Aku masuk angin gara-gara ucapan dinginmu. Kamu kenapa? Apa kamu sakit? Aku masuk angin karena ucapan dinginmu. Kakak tahu kamu sedang marah. Katanya darah itu lebih kental daripada Kita keluarga, tidak ada dendam semulaman. Tidak perlu. Sekarang begini sudah cukup. Aku harus berterima kasih pada kalian. Kalau bukan karena kalian menginjak-injak harga diriku seperti anjing. Aku nggak tahu siapa terbaik buatku, siapa benar keluargaku. Xiao Shui, jangan begini. Nggak ada yang mau terus-terusan jadi budak. Xiao Shui. Pak. Ayah, Pak, kenapa datang ke sini? hari ini kan ulang tahunmu. Aku bawakan kue ulang tahun buatmu. Kita makan di rumah nanti malam. Sekarang makan besar. Baik. Ayo. Kak, kita gimana? bisa gimana lagi? Balik dulu aja. Nanti kalau anak bandel itu datang, aku pasti kasih dia pelajaran. Tenang aja, nanti dia datang, aku bakal bikin dia kapok. Berani-beraninya nunggu kita nggak ada di rumah. Bikin Roro sampai sakit begitu. Gadis nakal itu, masa sampai takut masuk rumah? Adik bilang dia sibuk kerja, jadi nggak datang. Gadis nakal itu, masa sampai takut masuk rumah? Adik bilang sibuk kerja, nggak datang. Sibuk? Emangnya dia lebih sibuk dari kita? Aku sama ibumu orang sukses, tahu. Masih bisa luangin waktu buat makan sama dia. Dia harusnya berterima kasih. Malah sok penting. Lihat, buka perusahaan kecil aja belagu. Kalau dia kayak Ruoru yang luar biasa, apa bumi ini masih muat nampung dia? Papa, Mom, Kalian jangan ngomongin dia. lagi pola. Keluarga Su tidak pernah memberi dia apa-apa. Iya, waktu kita makan seafood tiap hari, dia alergi. Di sekolah dia cuma bisa makan roti kukus dan acar. Itu salah dia. Siapa suruh jadi babi hutan yang tak bisa makan? Iya, betul banget. Sudah. Pelayan, tolong sajikan makanannya. Restoran ini enak banget. Pak Su, Anda datang. Kamar pesan Anda di lantai atas. Lewat sini. Baik, terima kasih. Pak Su sudah datang. Bisa sajikan hidangan di Sui Yun Jian sekarang. Paket kirayan Anda lengkap dinikmati. Ini. Apakah ini salah saji? Ya benar. Anggur merek ini, harganya 300 juta per botol. Kami kan tidak pesan itu. Manajer bilang anggur ini hadiah untuk Pak Su. Saya mengerti. Bos mereka pasti tahu kita tamu VIP, ingin menjilat kita. Ya, dia memang tahu. Ayo, semua makan. Makan saja. Pak Su, ini ruang VIP yang Anda pesan. Anggur merah seharga 300 juta ini memang enak banget. Rasanya bikin ketagihan. Aromanya lembut banget. Adik kecil. Bukannya kalian bilang si anak durhaka itu nggak datang? Kok bawa-bawa orang miskin juga ya? Memang ada orang yang gak pantas buat tempat seperti ini. Tahu kita hari ini makan enak, cium baunya langsung datang. Nih, buat kalian. Pergi keluar makan sana. Ada apa ini? Pasti salah paham. Aku sekarang panggil orang buat usir mereka. Adik kecil. Aku senang kalian datang. Kita ini kan keluarga, ayo masuk duduk.
Duduk, duduk, duduk. Aku suruh duduk belum? Main ta maf dulu sama kita. Biar kita bisa maafin. Pak, ini enak. Masih berani makan? Camus tu lia. Pak, ini enak diminum. Cepat coba deh. Kamu tahu nggak sebotle ini harganya berapa? Kamu berani kasih si miskin itu minum, hah? Sini kasih aku. Camus. Cepat kasih sini, kasih. Le Pazin. Le Pazin à Cubilan. Pak Su, nggak sampai jatuh mati sih? Sayang banget. Aduh, Pak Su, kamu nggak mati? Sayang banget. Aduh, sayang. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Suksu, Camugila, berani mukul ayahmu lagi? Matanya nggak jelas, cek mata ke dokter. Dia yang tua nyolong minuman aku. Kamu. Maksudnya ayah yolong minuman? Kak Sushwa kamu keterlaluan. Jelas-jelas makan malam ini Pak dan Bu yang bayar. Kamu harusnya bersyukur. Otakmu digoyang, bicara. Kamu pukul aku lagi. Masih berpura-pura, ya? Sekarang kamu pasti benci banget sama aku, kan? Mau pukul aku, kan? Aku selalu ingin tanya, kamu ini plastik jenis apa sih? Kok bisa muat segalanya? Nakal. Berani kurang ajar. Nyuruh aku jangan kurang ajar? Sudah kulakukan berkali-kali. Semua dengar, kan? Aku sudah bilang dari dulu, dia ini benar-benar nggak tahu terima kasih. Kalian nggak percaya, baru sedikit sukses, ya? Langsung sombong nggak karuan. Kalau kamu jadi orang terkaya, pasti udah berbuat jahat. Aku malas buang waktu bicara kalian. Minuman ini harganya 30 juta, ganti rugi lalu pergi. Kamu bilang apa? Kamu pecahin minumanku, malah suruh aku ganti rugi. Hahaha, aku ketawa sampai mau mati nih. Aku tadinya pikir kamu udah hebat, belajar jadi keren gitu, mau bisnis ya. Ternyata modal kamu cuma tipu-tipu aja. Bisa-bisa besok kamu bangkrut deh. Kamu omong. Maaf banget semuanya, kayaknya kalian salah masuk ruangan. Botol ini emang milik Suksue. Maaf banget semuanya, kayaknya kalian salah masuk ruangan. Botol ini emang milik Suksue. Apa yang kamu bilang? Bukannya barusan kamu bilang kalau botol anggur ini untukku, Tuan Su? Benar. Botol anggur ini memang kami berikan untuk Tuan Su. Susu itu orang kampung. Mana pantas dia dipanggil Tuan Su? Aku sudah paham. Hei, kalian berdua pasti ada apa-apanya, kan? Kamu itu atasannya, ya? Aku sudah muak sama kalian sejak lama. Kurang ajar. C'est compulent orang miskin berani melawan yang kaya. Huai Chuan, Mingja, hajar mereka buatku. Lihat siapa yang berani. Bu, kita satu keluarga, perlu ribut? Satu keluarga, lihat dia. Apakah dia masih menganggap aku keluarga? Benar sekali. Dia membiarkan si miskin memukul ayahmu, menghancurkan hubungan keluarga kita. Aku kasih tahu kamu, Suswe, kami adalah orang tua kandungmu. Botol ini anggap saja sebagai tanda bakti untuk kami. Mau kami ganti rugi, tidak ada jalan. Dulu kamu membuli aku terima. Tapi sekarang kenapa kamu memperlakukan orang tua seperti ini? Itu orang tuamu, bukan milikku. Hei, kamu kan anak baiknya papa. Cepat lapor polisi, suruh mereka tangkap semuanya, biar mereka dipenjara selamanya. Kalian datang tepat waktu, cepat tangkap mereka. Kalian datang tepat waktu, cepat tangkap mereka. Kenapa tangkap aku, pelaku kekerasan di sana? Kami menerima laporan bahwa kamu merusak barang berharga dan menolak mengganti rugi. Harap ikut kami ke kantor untuk penyelidikan. Aku ayah kandungnya, minum satu botol wine kenapa? Bahkan kalau aku memukulnya sampai mati, itu hakku. Kamu menyerang polisi dan berniat membunuh. Bava dia pergi. Le Pascan à cul. Le Pascan. Ayah. Sayang. Suksu. Aku benar-benar makin gak ngertiin kamu. Kamu gak perhatian aku, gimana ngerti? Hari ini aku gak bisa ngelawan kamu.
Tapi kamu segitu jahatnya, pasti bakal kena karmanya. Hah, ayo, kita pergi. Adieu. Bu. Kamu gak apa? Sakit sekali. Cepat bawa ke rumah sakit. Cepat, cepat. Aduh, aduh, aduh. Adik kecil. Maaf ya. Ada 300 juta di kartu. Semoga kamu bisa mengucapkan hal baik. Bebaskan ayahku, ya. Uang ini seharusnya bayar ke saya. Tapi dia menyerang polisi, jadi dia memang pantas mendapat hukumannya. Ayah, jangan pukul orang lagi. Ayah juga tahu memukul itu salah. Tapi mereka semua sudah menginjak-injak harga dirimu. Ayah kan sayang sama kamu. Aku juga sayang ayah. Tapi keluarga Su itu mukanya tebal banget. Kalau ayah malah jadi sakit gimana? Tapi mereka semua sudah menginjak-injak harga dirimu. Ayah kan sayang sama kamu. Aku sayang ayah. Tapi keluarga Su itu tebal banget. Kalau ayah jadi sakit gimana? Baiklah, mulai sekarang. Aku pakai sol sepatu buat hajar. Kelihatannya oke. Pak SU. Soal hari ini, jangan dipikirin ya, makan malam ini saya yang traktir, anggap saja sebagai permintaan maaf saya. Oke, terima kasih. Pak, ayo makan. Aku lapar banget. MA, kakinya masih sakit enggak? Menurut kamu gimana? PA. Enggak apa-apa kan? Si Susue itu perempuan durhaka. Dia yang bikin aku masuk penjara 15 hari. Awalnya mereka mau tahan 3 hari, tapi Ruo-Ruo menyogok. Makanya kamu harus tinggal di sana lebih lama. Aku khawatir sama kondisi ayah. Gak apa-apa kok, Ruo-Ruo. Ayah tahu kamu niatnya baik. Hah, tapi si Susue itu. Berani-beraninya dia sendiri yang bikin aku masuk penjara. Dia itu yang paling parah. Jadi sekarang gimana? Platform Douyu-nya Susue makin besar. Banyak investor yang pindah kerja sama-sama dia. Kita udah kehilangan setengah mitra bisnis. Tidak apa-apa, Ruo-Ruo. Ayah dan ibu ke Prancis. Sudah lama merencanakannya untukmu. Merek internasional terkenal, Yalisi, sudah memutuskan untuk menjadikanmu satu-satunya agen di negeri Yun. Apa? Itu merek mewah terkenal yang dipakai selebriti dan sosialita? Iya, mereka sangat menghargai bakat dan kemampuanmu. Makanya mereka memberikan kerja sama penting ini padamu. Oh. Selamat ya. Aku sudah memutuskan. 3 hari lagi, aku akan mengadakan konferensi pers untukmu di Hotel Haiyue Haoting. Nanti, aku juga akan mengundang selebriti terkenal untuk promosi dan membuatmu semakin populer. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, kamu akan menjadi pengusaha wanita termuda yang terkenal di negeri kita. Dia, sukses. Dia itu nggak seberapa, kok. Ayah, ibu, kalian terlalu baik padaku. Oh ya. Tuan Su. Ini adalah Tuan Wu, pemilik merek lokal. Karena merek internasional yang saat ini mendominasi pasar, perusahaannya sedang menghadapi kebangkrutan. Silakan duduk. 3 hari. Aku bisa membuat perusahaanmu bangkit kembali. 3 hari. Aku bisa membuat perusahaanmu bangkit kembali. Pak Su, apakah ingin berinvestasi di kami? Bukan investasi, ingin mempromosikan dan membangun perusahaanmu. Ini rencana konkretnya, kalian bisa lihat. Ternyata Pak Su memanggilku hanya untuk bersenang-senang ya. Meskipun platform video pendek seperti Douyu sedang populer, mereka hanya selebriti internet biasa. Meminta mereka mempromosikan produk kami, bisakah disandingkan dengan merek besar yang diiklankan selebriti terkenal? Karena kamu ragu, mari bertaruh. Jika dalam 3 hari aku tidak bisa menjual habis produkmu lewat siaran langsung, aku bisa ganti rugi 1 juta miliar untuk kamu. 1 juta miliar? Wah, hebat sekali Pak Su. Anda luar biasa, saya akan tanda tangan kontraknya. Tapi, Pak Su, saya kurang paham. Banyak orang ingin bekerja sama dengan Anda, kenapa pilih saya?
Saya pengusaha, tapi juga punya prinsip. Membangun merek lokal tidak boleh hilang begitu saja. Katanya keluarga Su akan mengadakan pesta perayaan di Highway Haoting. Benar sekali. Kamu bayar 2 kali harga untuk mengamankan. 3 hari lagi, aku akan beri mereka hadiah besar. Ruo, lia ini. Inilah kerajaan yang dibangun ayah dan ibu untukmu. Ruo, lia ini. Inilah kerajaan yang dibangun ayah dan ibu untukmu. Wah, aktris terkenal Nona Shen. Pernah memotret dia untuk maju. Itu pasti tokoh besar bisnis, Pak Liu. Dia adalah idolaku. Ayah, ibu. Aku ingin berbagi momen bahagia dengan Kak Susue. Boleh aku telepon dia juga ke sini? Ngapain panggil orang itu ke sini? Malu-maluin aja. Tak. Susue, Direktur Su, sudah datang. Oh, semua keluarga kumpul lengkap. Kena karma ya, lumpuh. Di sini nggak terima kamu. Perji. Ayah ibu jangan marah dulu. Aku pikir Kak Susue tahu aku mau kerja sama dengan merek internasional Elis. Dia datang mau ikut ambil bagian. Ingin ikut menikmati keuntungan. Kamu seperti anjing. Dengar-dengar kami akan makan enak, langsung cari tulang. Sekarang kamu tahu kan bedanya kamu sama Ruo-Ruo? Perusahaan Suruoruo ini mau bangkrut loh. Apa pantas aku pikirkan? Suksu. Jangan kira kami nggak tahu kamu sekarang siaran buat jualan barang. Aku harus ingatkan kamu nih. Tren pasar sekarang itu dominasi merek mewah internasional. Kamu kerja sama-sama produk lokal yang mau bangkrut begini. Cuma ada jalan buntu. Adik kecilku, aku kenal Shen. Gimana kalau dia bantuin kamu? Produk lokal terpuruk masih bisa diselamatkan. Belum lihat live streaming penjualan, kenapa bilang nggak berhasil? Siapa tahu responsnya luar biasa. Gimana kalau perusahaan Suruoruo sampai bangkrut? Hahaha, kalau kamu berhasil, aku bakal live streaming sambil berdiri terbalik makan batu. Merek mewah internasional terkenal jalin kerjasama dengan keluarga Su. Berita darurat memicu gelombang cinta produk lokal. Berita breaking. Baru saja, live streaming penjualan yang dipelopori oleh platform Douyin meraih respons besar, memicu tren baru untuk produk lokal. Penjualan merek mewah internasional anjlok drastis, perusahaan Siro menghadapi kebangkrutan. Penjualan merek mewah internasional anjlok drastis, perusahaan Siro menghadapi kebangkrutan. Apa? Roro. Tidak mungkin. Ayah, ibu. Aku baru saja. Ini pasti mimpi, kan? Masih terasa sakit, ya? Berarti ini bukan mimpi. Kamu masih bisa ketawa, adikmu gagal berbisnis, bukannya menghibur. Malah kasih perusahaan Duyu itu ke Ruoru. Kalau ia sampai marah besar, aku tidak selesai denganmu. Tuan Su, kamu mau bagaimana denganku? Dihukum keluarga atau berlutut di halaman saat hujan? Dikurung tanpa makan? Camus. Biar aku kasih tahu, zaman sekarang beda sama dulu. Barusan bilang apa? Kalah taruhan makan tanah. Sekarang kamu makan saja. Ambil tanahnya. Waju. Saya bilang sama kamu, kalau nyuruh ayahmu makan kotoran, kamu bakal kena karma. Biar saja langit yang menghukum saya. NAK. Apapun keputusanmu, ayah akan mendukungmu. Ayah. Ayo kita pergi makan malam perayaan. Pak Su, tadi staf saya menelepon, katanya pesanan sudah penuh sampai Juni tahun depan. Sebelumnya saya salah menilai. Saya minta maaf, saya minum hukuman 1 gelas ini. Ini baru awal. Saya yakin di masa depan semua perusahaan yang membuat produk dengan hati nurani akan dihargai dan dicintai oleh banyak orang. Mari.
Makan-makan, tahunya cuma makan. Adikmu sudah ambil, kamu masih di sini makan terus. Aku bakal balikin meja ini. Makan-makan, tahunya cuma makan. Adikmu sudah ambil, kamu masih di sini makan terus. Aku balikin meja ini, balik. Hei, kamu menjauh dariku. Su Yuanzhen. Apa sebenarnya yang kamu mau lakukan? Campengan. Apa hakmu bicara aku? Apa yang kamu bilang? Syuk. Aku mohon padamu, kasih perusahaan itu ke Ruo-Ruo, kalau tidak dia benar-benar mau bunuh diri. Kalau begitu, biarkan dia mati. Berani-beraninya kamu bicara besar. Kamu, Su Yuanzhen. Sebelumnya aku sudah kasih muka, jangan paksa aku untuk bongkar semua aib kamu. Ipku, mau ancam? Jangan macam-macam, aku ingatkan. Jadi, aku tanya kamu, apa hubunganmu sebenarnya dengan Su Ruo-Ruo? Benar-benar hanya hubungan ayah angkat dan anak angkat? Hubunganku dengan Ruo-Ruo kalau bukan ayah dan anak angkat. Lalu apa lagi? Jangan coba-coba Hanya kakaknya. Kamu main-main dengan orang lain, bukan berarti aku sama seperti kamu. Anak durhaka, berani kamu menodai nama baik dan merusak kehormatan ayahmu serta Ruo-Ruo. Lihat aku tidak hajar kamu. Zhong Manli, cara kamu membela pria brengsek ini benar-benar lucu. Hah? Su Yuanzhen, kamu masih belum mau bicara jujur? Su Ruo-Ruo sama sekali bukan anak angkatmu. Dia adalah anak harammu, anak di luar nikah. Camus dan Ruo-Ruo ternyata punya hubungan ayah-anak? Ini sebenarnya gimana ceritanya? Berikan aku penjelasan. Hal seperti ini bisa dipalsukan. Nggak bisa dijadikan bukti apa-apa. Direktur Zhang, pakar medis terkemuka di negara. Jika Tuan Su tidak percaya, buatkan tes ulang untuk mereka sekarang. Pak Su, tim evaluasi saya semua di sini. Mari kita lakukan sekali lagi. Saya tidak mau. Jika tidak ada hubungan dengan Ruo-Ruo, tes ulang bisa membuktikan tidak bersalah. Benar, ayah. Tes lagi saja. Tidak perlu tes lagi. Ruo-Ruo itu adalah... Tidak perlu tes lagi. Ruo-Ruo itu adalah... putri kandung saya. Mama. Su Yuanzhen, kamu bohong, benar-benar menyakitkan aku. Dia anakmu dengan wanita yang mana? Sayang, dia anakku dengan Wen Jing. Sayang. Wen Jing. Itu sekretaris itu? Bukannya dia sudah meninggal? YK. Wen Jing meninggal karena Sheng Ruo-Ruo mengalami kesulitan melahirkan, istriku. Kamu benar-benar punya hubungan dengannya, ya? Kalau kamu begitu mencintainya, kenapa kamu tidak ikut mati bersamanya? Mati saja. Kenapa kamu menyiksa aku, menyiksa Susue, menyiksa kita semua? Istriku. Aku sebenarnya ingin mati. Tapi saat aku melihat Ruo-Ruo, aku memilih untuk tetap hidup. Istriku. Kita sudah punya begitu banyak anak, tapi aku dan Wen Jing hanya punya Ruo-Ruo. Apa kamu tega melihat dia kehilangan ibu kandungnya sejak kecil, lalu kehilangan aku juga? Lalu bagaimana dengan aku? Kamu melihat aku kehilangan orang tua? Membiarkan aku hidup sendiri? YK. Aku berharap kamu mati. Karena kelahiranmu. Wen Jing Mangalami Pandara Eba. Aku tidak bisa berada di sisinya. Saat memikirkanmu, aku benci padamu. Pasti kamu yang membunuh Wen Jing. Dasar brengsek. Pasti kamu yang membunuh Wen Jing. Dasar brengsek. Sayang, kenapa kau memukulku? Kalau mau, pukul anak durhaka ini. Kalau bukan karena dia membeberkan semuanya. Kebahagiaan seluruh keluarga kita sudah hancur. Su Yuanzhen, côté la Menipucus et la Maini. Bertahun-tahun ini, orang yang selalu ada di sisimu adalah aku.
hanya aku. Dan kamu. Pasti lagi mikirin selingkuhanmu itu. Mati Sajala, d'Azerbaïdjan. Bukan cuma itu. Sejak kembali ke keluarga Su, Ruoruo takut aku merebut kasih sayang, jadi dia sengaja jahat padaku. Dan Su Yuanzhen adalah tangan kanannya. Sebelumnya, dia menuduhku mencuri, berkelahi, mendorongnya dari tangga. Aku diamkan. Kamu belum nemu apa-apa soal kebakaran itu, kan? Ayah. Dari mana kamu tahu? Karena kebakaran itu, ulu Su Ruoruo membuat jebakan untukku. Dan ayah kalian yang begitu hebat, Su Yuanzhen, demi membersihkan nama baik anak perempuan kesayangannya, sengaja menyewa tim profesional untuk menghapus semua bukti. Ayah. Semua itu kalian? Tidak, itu fitnah darinya. Benar, kakak. Aku ini begitu baik hati, mana mungkin aku akan membakar kalian sampai mati? Kamu mau apa? Luka bakarmu mana? Harusnya ada luka bakar di punggungmu. Luka bakarmu mana? Harusnya ada luka bakar di punggungmu. Syukurlah ada dokter bedah plastik. Kulitku pulih. Waktu operasi pemulihan terakhir, aku menemanimu. Dokter Yase bilang luka di punggung perlu 2 kali operasi lagi. Operasi, ya? Dia nggak cedera. Dia operasi pemulihan? Masih ingat waktu mampir ke rumah kami, lihat bekas luka tubuhku? Ternyata itu kamu. Kamu yang menyelamatkan kami. Hahaha. Iya, aku yang melakukannya. Aku yang melakukannya. Lalu kenapa? Aku benci sekali sampai ingin kau mati. Kamu tahu nggak, sejak kamu datang ke keluarga Su, Ruoru sudah jarang tersenyum. Karena aku punya harga diri lebih dari kalian. Aku tak pernah menyangka orang tua kandungku begitu benci padaku. Ayah kandungku berharap aku mati. Dan juga kakak-kakakku. Kalian membantu orang luar untuk menggangguku, tidak pernah mendukungku. Adik kecil. Diamlah. Su Yuanzhen, aku mau bertanya satu hal padamu. Setelah semua kesalahan itu, apa menyesal? Hahaha. Menyesal? Aku menyesal saat itu. Tidak mencekikmu saat lahir. Aku ingin mencekikmu. Hari-hari. Ruo. Hari-hari. Ruo. Ruo. Cepat, panggil 120. Selamat quand Ruo. Ruo Seiya. Ayah. Ruoru sudah tidak bernapas. Seseorang, cepat. Tanka Pambunuini. Ruo. Aku belum pernah melihat ayah sekejam dirimu. Aku harus sendiri kirim kamu masuk penjara, biar kamu busuk di sana. Pergi. Xiaoxu. Putriku. Semuanya salah Mama. Kamu bisa maafkan Mama? Gimana bisa maafin? Cermin pecah bisa pulih lagi? Mama akan berusaha sekuat tenaga menebus semuanya. Kamu suruh Mama apa saja, Mama akan lakukan. Bagaimana? Pergi saja. Kalau kamu mati, aku memaafkan. Adik kecil. Aku tahu kamu sangat marah sekarang. Tapi bagaimanapun, kita keluarga dengan ikatan darah kuat. Luka mendalam butuh waktu untuk sembuh. Aku pernah mati sekali. Utangku pada kalian sudah lunas lama. Tidak. Jangan bicara sembarangan. Kamu juga tidak boleh begitu tega pada ibu. Ibu mengandungmu 10 bulan dan melahirkanmu, nak. Iya. Ibu hanya melahirkan saya. Ayah angkat saya merawat saya selama 20 tahun. Tanpa dia, tidak akan ada saya yang seperti sekarang. Dia satu-satunya keluarga saya. Bu. Sekarang kita harus bagaimana? Mungkin dia benar.
hanya dengan tidak mengganggunya. Itulah hasil yang terbaik.